Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobatmu sekalian. Selamat malam sobatmu sekalian. Iya, dan bertemu kembali bersama Nisa Kaura dan Dimas di Kisah Sang Pencerah edisi 16. Iya, Dimas, edisi ya? 16. Iya, sampai nanti pukul 20.30 waktu Indonesia Barat tentunya. Dan malam hari ini kita mengangkat tema apa nih Kak Dimas nih? Oke, untuk malam hari ini kita ada tema spesial Mbak, karena temanya ini juga turut menyemarakan milad Madrasah Mu'alimin yang ke-102. Jadi tema kita di Kisah Sang Pencerah pada malam hari ini adalah Mu'alimin dalam lintasan zaman. Wah, asik sekali. Dan pastinya seperti yang kita ketahui bahwa Mu'alimin ini sudah lama berdiri Kak Dimas, sudah 100 tahun lebih ya. 100 tahun lebih. Wow, sama umur Nisa jauh sekali. Betul banget. Apalagi Dimas, Mbak. Iya. Oke. Nah, malam hari ini kita juga kedatangan tamu spesial Kak Dimas. Ada pembicara yaitu Bapak HM Herman Fuadi SAG ya. Beliau ini adalah Wakil Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan Madrasah Mu'alimin Yogyakarta tahun 1987 sampai 1993. Iya. Oke. Nah, mungkin kita bisa menyapa dulu ya Kak Dimas ya. Baik, menyapa dulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Bapak Herfu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya Pak. Bapak gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah ya. Tua-tua ini tetap sehat, insyaallah. Iya, alhamdulillah. Bapak sedang di rumah ini Pak? Ya, kebetulan barusan pulang dari masjid. Iya. Oke. Nah, mungkin Pak Herfu bisa menyapa sobatmu terlebih dahulu, Pak. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatmu yang berbahagia, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap sehat, bisa beraktivitas, tentunya juga dalam menjalankan roda persyarikatan Muhammadiyah. Iya. Iya, nah itu tadi ya Kak Dimas ya. Kita mungkin perkenalan singkat dulu. Sebelum nanti kita masuk ke sharing session. Iya. Nah, mungkin untuk sobatmu yang pengen tanya-tanya juga atau ingin minta pendapat bisa kemana? Bisa banget lewat live Instagram kita atau Twitter, Facebook dan juga YouTube. Atau kita juga ada website di radiomu.id. Oke, nah kalau di Facebook atau Instagram bisa di Radio Muhammadiyah ya Kak Dimas ya. Betul sekali, sampai nanti sobatmu jam 8:30 malam. Setengah 9 malam Indonesia Barat. Iya. Dan harusnya sih hari ini kita akan seru-seruan Kak Dimas ya. Karena juga temanya tuh menarik sekali. Betul. Apalagi mungkin untuk para alumni dari Mu'alimin ataupun juga para siswa dari Mu'alimin sendiri. Jadi bisa bernostalgia gitu ya Mbak ya. Betul, bisa bernostalgia. Nah, mungkin kita jeda terlebih dahulu Kak Dimas ya. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Muhammadiyah. Dari Muhammadiyah untuk semua. Sebuah catatan sejarah dari Kampung Kauman, Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan, Bapak Pendiri Muhammadiyah, jatuh dan berdiri dalam memperjuangkan kebangkitan umat yang harus belajar, cerdas dan beramal, tidak hanya sebagai bangsa yang terjajah. Seiring semangat Aisyah memperjuangkan wanita dalam pendidikan, melahirkan wanita terpelajar, tertanam surat Al-Ma'un. Muhammadiyah berdiri dalam membantu, berjuang dan meluruskan akidah dalam ibadah. Setiap langkah, setiap nafas, Muhammadiyah adalah penghambaan kepada Ilahi Robbi.
ngenalake Cak Bagus Muhammad Darwis asal saka Kauman Yogyakarta ing taun 1912 piyambakipun dados pendiri Muhammadiyah ngetrapake Islam lan ora bakal nyerah anti Islam dereng kawa ing Nusantara. Kula sebahagen Kyai Haji Ahmad Dahlan. Sang surya telah bersinar, syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Ya Allah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Anissa Kaura dan Dimas di Kisah Sang Pencerah edisi 16. Iya. Dan kita masih berbincang dengan Pak Herman Fuadi ya, Dimas ya, betul, tentang mu'alimin. Betul sekali. Nah, kalau mungkin untuk sebagai awalannya nih Kak Dimas nih, karena saya juga penasaran sekali dengan bagaimana sih tanggapan Pak Herfu gitu ya, Pak Herfu tentang hal-hal yang berkesan dan menarik dari Madrasah Mu'alimin ini, Pak, kalau dilihat dari segi historisnya. Iya, jadi Mu'alimin kan tidak bisa lepas dari Muhammadiyah sebagai sekolah kader yang diselenggarakan langsung oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, memang mempersiapkan kader-kader persyarikatan. Jadi kebetulan saya masuk pada tahun 68 di saat Madrasah Mu'alimin itu sedang agak surut ya, under animo katakanlah gitu, sehingga siswanya sedikit. Dan kebetulan memang saya masuk Madrasah Mu'alimin itu disengaja oleh orang tua saya, memang dipersiapkan untuk masuk di sana. Karena orang tua saya yang waktu itu memang anggota PP Muhammadiyah menghendaki ada anaknya yang jadi kader di Muhammadiyah, yang kebetulan saya 5 bersaudara dan saya paling kecil, sehingga pada waktu saya masuk Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah itu yang kebetulan letaknya tidak jauh dari rumah tempat tinggal saya, sehingga saya sudah pernah melihat dulu. Memang waktu saya masih SD kecil itu Mu'alimin itu sangat besar ya, siswanya banyak sekali. Kalau sekarang di Jakarta ada SMA Muhammadiyah 3, itu dulu tuh bagian dari kelas-kelas di Mu'alimin. Yang sekarang dipakai asrama, dulu juga kelas karena dulu tidak pakai asrama. Sehingga memang kelihatan waktu itu megah sekali, siswanya banyak sehingga menarik. Tapi ketika saya masuk, justru keadaan sedang menurun, siswanya sedikit. Nah, dan juga lebih-lebih pada tahun 69 ya terjadi gejolak siswa yang tidak puas dengan kepemimpinan madrasah, lalu terjadi aksi. Nah, kalau mungkin sekarang istilahnya demo ya, lalu terjadi banyak eksodus siswa yang keluar dari madrasah, sehingga pada waktu itu madrasah dalam kondisi yang sangat menurun ya. Kemudian terjadi pergantian pimpinan. Kemudian pimpinan diserahkan pada Bapak Haji Mawardi, kemudian oleh Pak Mawardi yang sudah pengalaman dulu pernah pegang Mu'alimin juga, sedikit demi sedikit Madrasah Mu'alimin mulai berbenah dan mulai menanjak naik lagi. Dan inilah ketika awal pertama saya jadi siswa Madrasah Mu'alimin, yang kemudian selesai pada tahun 73. Memang keadaan Mu'alimin pada waktu itu tidak seperti sekarang, dalam keadaan yang masih boleh dikatakan sedikit peminat lah yang sekolah di situ. Karena terus terang saja pada waktu itu masyarakat kan berkeinginan kalau sekolah itu nanti pengennya jadi apa, yang memberi harapan-harapan kehidupan duniawiyah mapan gitu kata anak istilahnya. Sedangkan di Mu'alimin mereka mungkin beranggapan tidak jelas kalau sekolah Mu'alimin itu nanti mau jadi apa, masa depannya bagaimana dan sebagainya, sehingga pada waktu itu memang animo madrasah sedikit sekali. Sampai saya lulus itu tahun 73, siswanya belum sebanyak sekarang dan kondisinya juga masih memprihatinkan gitu secara etos. Tapi yang tetap ada adalah roh madrasah ini yang tetap dalam situasi apapun juga tetap dengan pendiriannya, dengan sikapnya bahwa ini sekolah kader. Meskipun sedikit tetap jalan dan menghasilkan, itu mungkin ya Mbak, Mas dan Mbak. Oke. Baik, luar biasa sekali ya Mbak ya, cerita pengantar dari Bapak Herfu tentang masa-masanya ketika menempuh pendidikan di Mu'alimin dulu. Iya betul sekali. Dan mungkin bisa diceritakan juga ya Kak Dimas ya tentang bagaimana sih Pak kondisi Mu'alimin ketika itu, ketika Pak Herfu menjadi tenaga pendidik Pak di sana. Ya. Jadi setelah saya lulus tahun 73, kebetulan saya ditugaskan oleh PP Muhammadiyah ke Sulawesi di Kabupaten Donggala, tepatnya di Desa Wani sebagai guru di sana. Kemudian saya pulang kembali
melanjutkan pendidikan saya di IAIN Jogja, kemudian tahun 84 itu saya kebetulan diterima sebagai guru pegawai negeri di lingkungan Departemen Agama yang sekarang disebut Kementerian Agama, kemudian ditugaskan oleh pemerintah diperbantukan di Malimin. Maka sejak tahun 84 saya mulai jadi guru tetap di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah yang waktu itu kepala sekolahnya Bapak Haji MS Ibnu Juraim atau Pak Suprapto yang diserai tugas menggantikan Bapak Haji Mawardi memimpin Mu'allimin. Dan ketika Madrasah Mu'allimin ini dipegang oleh Bapak Ibnu Juraim, sudah nampak ada kemajuan-kemajuan, terutama Bapak Ibnu Juraim ini karena beliau juga lulusan pendidikan ulama Tarjah Muhammadiyah, menekankan pendidikan di Mu'allimin dalam hal ketarjehannya. Jadi ke pendidikan agama yang sangat menekankan pada ilmu alat, mempersiapkan anak-anak didiknya itu menjadi katakanlah kader tarjeh mungkin ya, sehingga juga menampakkan hasil dengan banyak bertambahnya murid. Dan mulai Bapak Haji Ibnu Juraim inilah Mu'allimin mengeterapkan sistem pesantren di mana anak-anak atau siswa-siswa didiknya itu tinggal di dalam asrama, sehingga pendidikannya dengan pola pesantren itu di zamannya dipimpin oleh Ustadz Ibnu Juraim, sehingga ini menampakkan hasil. Dari segi animo siswa juga sudah bertambah, dan dari segi pengajaran juga atau pendidikannya juga lebih baik. Tetapi kelemahan di dalam masa Ibnu Juraim adalah di bidang administrasi ketatausahaannya sangat lemah, sehingga ya tiap periode itu ada kelebihan dan kekurangan. Tapi kekurangan yang paling menonjol pada zaman Pak Ibnu Juraim ini adalah di bidang administrasi sekolah ini yang saya alami waktu itu, waktu pertama kali saya menjadi tenaga pengajar di Mu'allimin. Baik Bapak. Oke Bapak, apa perasaan Bapak ketika kembali lagi ke Mu'allimin sebagai tenaga pendidik yang setelah sebelumnya Bapak dididik di sana, ditempa di sana? Nah, apa perasaan Bapak ketika kembali lagi untuk mengkaderisasi kader-kader yang ada di sana, seperti itu Bapak? Ya, karena didikan saya di Mu'allimin juga ya. Satu segi dari Mu'allimin, pendidikan Mu'allimin adalah kemampuan berorganisasi. Sehingga dulu ketika saya di Mu'allimin itu kelas 3 Mu'allimin sudah jadi sekretaris IPM Kota Yogyakarta, kemudian tahun 71 saya menjadi ketua SKM-nya atau ketua IPM Meranting kalau sekarang, sehingga saya punya bekal-bekal organisasi yang kuat. Sehingga ketika saya dikembalikan atau ditugaskan di Mu'allimin, saya punya masa ini yang perlu perbaikan. Kalau dari segi pendidikan sudah bagus, maka dari segi administrasi. Maka kebetulan juga pada waktu lalu saya ditugaskan juga di samping mengajar, menjadi tenaga administrasi, bahkan diberi tugas memimpin perkantoran di Mu'allimin. Maka saya mengadakan pembenahan di bidang administrasi ini. Maka kalau suatu lembaga, institusi, administrasi atau manajemennya bagus, insya Allah akan kedepannya akan lebih bagus. Tetapi kalau ini dari bidang administrasi, tata usahanya tidak bagus, maka pendidikan yang baik itu pun tidak akan berjalan dengan baik. Karena sesuatu yang tidak diatur dengan baik tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Bagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-haqqu bila nidham ya'libul batilu bin nidham. Kebaikan yang tidak teratur akan dihancurkan oleh kebatilan yang teratur rapi. Maka ketika saya masuk Mu'allimin, maka saya menginginkan ada perbaikan di bidang administrasi ini. Inilah yang menjadi waktu itu. Dan memang Nisa setuju juga ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Herfu, bahwa kita memang walaupun fokus dengan akademik ataupun apapun, tetapi organisasi memang penting Kak Dimas ya. Apalagi tadi disampaikan juga sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwasanya
bahkan keburukan yang terorganisir, yang teratur pun bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir gitu. Iya, betul sekali. Iya. Nah, mungkin apa sih Pak cita-cita dari Mu'alimin sendiri yang Pak Khairul masih ingat, yang masih dipahami gitu Pak ketika masih menjadi peserta didik di sana? Ya, pada waktu kita menjadi peserta didik dari santri atau serang istilahnya selalu ditanamkan oleh ustadz-ustadz di sana, oleh pimpinan bahwa kalian ini adalah kader persyarikatan yang menurut istilahnya itu sebagai anak panah yang siap nanti terjun ke masyarakat sebagai penerus penyebar agama Islam. Jadi tidak ditanamkan di dalam jiwa anak-anak itu bahwa berjuang di dalam Muhammadiyah itu harus menjabat dalam struktur. Apapun kamu di masyarakat, kamu harus bergerak menyebarkan agama Islam dengan paham Muhammadiyah. Inilah yang ditanamkan dan ini menggerakkan hati saya juga untuk berkiprah di masyarakat. Jadi kader-kader Mu'alimin tidak selalu terikat dengan struktur, baik dari struktur organisasi ataupun di luar struktur organisasi. Dia adalah kader Muhammadiyah dan di masyarakat dia akan menyebarkan agama, membantu dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar dengan kemampuan pribadinya. Inilah yang selalu ditanamkan pada kami ketika kami masih jadi peserta didik di Mu'alimin. Dan banyak di antara teman-teman kami juga berkiprah di masyarakat, baik dalam kedudukannya sebagai pimpinan persyarikatan ataupun sebagai perorangan, tetap kiprah di masyarakat. Inilah yang selalu ditanamkan dan kita mendalami sebagai siswa atau sebagai peserta didik di Mu'alimin. Iya. Sangat-sangat luar biasa sekali. Ternyata ada satu nilai yang nggak bisa dilupakan dan bahkan terus membara sampai kapanpun dari alumni Mu'alimin. Bahwasanya ketika menempuh pendidikan di Mu'alimin diajarkan untuk menjadi seorang kader yang senantiasa berjuang di masyarakat. Seperti itu. Iya, dan juga diajarkan untuk selalu ikhlas, untuk menjalankan apapun karena Allah ya Kak Dimas ya, dan pastinya apapun kiprah kita di luar, apapun yang kita raih di luar itu pasti harus kita berikan juga kepada orang lain. Kita harus bermanfaat untuk orang lain, untuk masyarakat luas. Betul sekali. Iya, dan mungkin nanti kita masih akan sharing session ya bersama Pak Khairul. Mungkin untuk di segmentasi selanjutnya, mungkin untuk sobatku yang ingin menyampaikan pendapatnya ataupun ingin bernostalgia juga bisa langsung aja di kolom komentar Kak Dimas di Radio Muhammadiyah dan di Facebook dan Twitter, Instagram dan juga YouTube. Iya, betul sekali. Sampai nanti pukul 20.30 waktu Indonesia Barat tentunya. Oke, tetap di Radio Muhammadiyah dari Muhammadiyah untuk semua.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam sobatmu. Kembali lagi bersama kami di Kisah Sang Mencerah edisi 16 bersama ya. Nisa Kaura dan Dimas. Iya, sampai nanti pukul 20.30 waktu Indonesia Barat tentunya. Dan tadi kita sudah berbincang banyak ya Kak Dimas ya tentang sejarahnya Mualimin, kemudian bagaimana kiprah Pak Herfu di Mualimin itu sendiri, dan bagaimana sih perasaannya ketika dulu menjadi peserta didik di situ. Iya, gitu. oke. Jadi mungkin bagi teman-teman yang mau tanya atau yang mau nanggepin dan kirim salam masih bisa ya Mbak iya, ya? Iya, masih bisa banget Mas Nisa dan juga Dimas, tunggu ya di kolom komentar. Iya, oke. Jadi, halo Bapak Herfu. Ya. Udah nyambung ya Pak? Oke Pak. Jadi selama Bapak menempuh pendidikan di Mualimin dulu, kira-kira apa sih Pak hal yang paling mengenang dan masih teringat sampai sekarang Pak ketika menjadi peserta didik atau nyantri gitu? Ya, ketika saya menjadi santri atau menjadi peserta didik itu yang terkesan kita pimpinan pada waktu itu atau guru-guru pada waktu itu bisa menanamkan bahwa kita itu bangga jadi anak Mualimin, tidak minder. Walaupun pada waktu itu sekolah-sekolah yang katakanlah gagah itu sekolah umum ya, SMP, SMA, apalagi di dekat Mualimin yang sekarang menjadi SMA 3, dulu ada SMA Muhammadiyah 1 yang menjadi SMA favorit di lingkungan Muhammadiyah. Tapi sebagai anak Mualimin ditanamkan, kamu tidak kalah dengan mereka, kamu punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh mereka. Jadilah kita jadi siswa Mualimin itu mempunyai kebanggaan tersendiri, yang kita merupakan merasa bangga sebagai kader perserikatan, dan kita dididik untuk nantinya juga mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Inilah kesan yang yang tidak bisa saya lupakan sebagai siswa Mualimin, yang sampai sekarang saya masih merasa bangga dan beruntung bapak saya dulu menyekolahkan saya di Mualimin, tidak di sekolah lain gitu. Iya, dan kalau misalkan dihitung sekarang sudah lebih dari 100 tahun ya Pak Herfu ya, untuk umur Mualimin sendiri. Iya, nah dari rentang waktu 102 tahun ini Pak, dari awal Pak Herfu menjadi peserta didik hingga kemudian menjadi pengajar gitu Pak hingga kini, apa saja sih Pak perubahan-perubahan yang nampak dari Mualimin? Yang ketika menjadi peserta didik sudah saya jelaskan tadi, memang ada perubahan dalam pendidikan ketika pergantian pimpinan, yang kemudian kelemahannya di bidang administrasi. Maka ketika saya masuk di Mualimin lagi sebagai pengajar, dan kebetulan dipercaya oleh pimpinan pusat tahun 87 menjabat sebagai wakil direktur bidang administrasi keuangan, maka saya menitik beratkan dan perbaikan administrasi ini. Karena pada waktu itu tidak ada sistem administrasi sama sekali. Dalam sistem keuangan tidak punya buku pedoman keuangan, dalam sistem kepegawaian tidak ada standar kepegawaian. Jadi kalau kerja di Mualimin nanti tahun berapa saya naik gaji, kalau tidak ada. Maka saya memutuskan dalam itu, saya mempelajari sistem kepegawaian, sistem kepangkatan dan sebagainya, kemudian kita terapkan. Sedangkan administrasi keuangan saya ingat betul waktu itu minta bantuan dari Fakultas Ekonomi UMJ, Lembaga Pengabdian Masyarakat, yang waktu itu dipimpin oleh Ibu Dr. Anda Siti Nurjanah yang sekarang jadi Ketua PP Aisyah. Itu sangat membantu membuatkan bagi kami sistem pengelolaan keuangan di Madrasah Mualimin Muhammadiyah, yang alhamdulillah itu dari segi administrasi keuangan atau administrasi secara umum ada perbaikan gitu. Saya di situ sehingga bisa dijalankan. Dan kemudian juga yang lebih nyata adalah perkembangan di dunia pendidikan juga lebih jelas lagi arahnya. Kalau dulu waktu saya jadi siswa itu tidak ada bedanya dengan PGA, hanya mungkin tambahnya ke Muhammadiyah, kemudian lalu mundur lagi disesuaikan dengan Tsanawiyah Aliyah, kehilangan ciri khas. Lalu setelah ini apalagi sekarang dengan pimpinan yang sekarang ini yang lebih maju, dan saya juga ikut bangga karena itu dulu juga anak-anak didik saya yang bisa membawa Mualimin lebih maju dalam segala hal, di bidang pendidikannya, di bidang administrasi, di bidang ketenagaannya, bahkan di outputnya juga lebih banyak sehingga menghasilkan lulusan-lulusan yang lebih baik dari sebelumnya. Dan ini kita cukup bangga karena memang ada regenerasi yang lebih baik dari sebelumnya. Ini juga hasil dari pengkaderan dari madrasah itu sendiri. Inilah yang berkesan bagi saya.
Iya, Bapak. Dan mungkin tadi kan Pak Herfu sempat bicara juga ya tentang organisasi dan sebagainya. Nah, ketika dulu Pak di Mualimin, ketika Pak Herfu masih menjadi peserta didik gitu ya, ada nggak sih Pak semacam kegiatan di luar sekolah gitu ya, misalkan ekstrakurikuler yang dalam bidang keagamaan, terutama dalam kemuhammadiyahan, Pak? Dulu kegiatan ekstra itu banyak ditekankan di organisasi, lalu mempunyai organisasi intrasekolah yang dinamakan Sinar Kaum Muhammadiyah. Itu satu-satunya waktu itu organisasi intrasekolah yang kebetulan saya pada kelas 5 tahun 72 saya menjabat sebagai ketuanya. Itu yang sangat menonjol. Kemudian kegiatan ekstra yang lain ketika kami jadi peserta didik, yang itu juga yang diampu oleh almarhum Ustadz Ibnu Juraim dalam kegiatan keterampilan membaca kitab gundul, dengan mempelajari kitab Jurumiyah dan sebagainya itu, sehingga memberi bekal kepada peserta didik ilmu alat untuk memahami membaca kitab-kitab agama. Di samping kegiatan-kegiatan lain, ada bahasa Inggris dan sebagainya, tapi yang sangat menonjol adalah itu. Hal itu yang kita terima. Jadi kebanyakan, lalu siswa-siswanya itu atau peserta didik telah lepas itu di daerah-daerah dalam posisinya memegang jalur organisasi pun juga dia bisa menjalankan. Jadi tidak sedikit dari siswa alumninya yang kemudian saya juga ikut mengajar, seperti beliau jadi anggota DPR. Dan tidak hanya dari katakanlah kalau Muhammadiyah dulu dekat dengan PAN dan sebagainya, tapi ada alumni Mualimin yang dari DPR, juga dari Partai Golkar. Bahkan saya dengar terakhir juga ada yang dari wakil dari PDI jadi anggota DPRD. Jadi bisa dimanapun dia berada, dia bisa menempatkan diri. Inilah bekal-bekal pengkaderan organisasi di Mualimin yang mereka terima bisa diterapkan di masyarakat. Belum lagi yang di bidang pendidikan, alhamdulillah juga kader Mualimin banyak menduduki tempat-tempat di dunia perguruan tinggi yang mendapatkan posisi karena kemampuannya itulah. Demikian itu. Oke Bapak, mungkin untuk perasaan Bapak sendiri melihat perkembangan Mualimin yang di usianya lebih dari 100 tahun ini lebih berkembang pesat. Kira-kira apa perasaan Bapak melihat regenerasi kader yang dilakukan di zaman Bapak berhasil dan menghasilkan buah dari majunya Mualimin di era sekarang ini, Bapak? Ya, sebagai kemudian sekarang sudah tua ya pendidik, kami ikut bangga ya bahwa hasil didikan Madrasah Mualimin ini sampai secara internal bermanfaat di Mualimin sendiri, sekarang dipimpin oleh kader-kader hasil didikan Mualimin. Juga di luar, seperti di Rumah Sakit Muhammadiyah Kebumen itu di Serwong itu, direkturnya adalah alumni Mualimin. Bahkan ada yang alumni Mualimin sebagai dokter mendirikan sendiri di daerah Limpung, Batang itu klinik berlian, klinik Pratama Berlian. Itu yang punya dan mengelolanya ada alumni Mualimin, Dr. Berlian Yusuf. Lah inilah bahwa di semua bidang didikan Mualimin itu bisa menempatkan diri sesuai dengan profesinya dan mereka memberi manfaat bagi masyarakat. Ini yang membanggakan. Lebih-lebih kami sudah semakin tua melihat walaupun kecil yang kami berikan pada mereka, tapi mereka berhasil menjadi katakanlah orang di bidangnya itu. Kami mempunyai kebanggaan juga dan mudah-mudahan ini menjadi amal soleh yang kekal di hadapan Allah. Hanya ini yang mengibarkan bagi kami sebagai dulu pernah mengajar di Mualimin dan juga pernah belajar di Mualimin, sebagai kader Mualimin bermanfaat untuk Mualimin, dan yang kita ajar anak didik kita juga bermanfaat baik bagi Madrasah Mualimin sendiri ataupun di masyarakat secara umum. Ini yang katakanlah kalau kita boleh bangga, kita bangga dengan hal ini. Dan sekarang apalagi Mualimin semakin maju dan sudah mempersiapkan kampus terpadu yang nantinya akan menjadi kampus mungkin yang termegah di Jogja untuk tingkat menengah. Ini sudah dipersiapkan Mualimin dalam beberapa mungkin tahun depan sudah bisa pindahan ke kampus terpadu ini juga dari segala sisi memang Mualimin sekarang mengalami kemajuan yang sangat pesat dan ini menggembirakan. Bukan hanya kami sebagai pendidik, tapi ini juga menggembirakan bagi Muhammadiyah secara umum, sehingga dengan demikian Muhammadiyah tidak khawatir akan kehabisan kader-kadernya, baik kader secara struktural maupun kader yang di masyarakat nantinya. Ini yang membanggakan kami.
Iya Bapak. Luar biasa sekali, menjadi suatu kebanggaan Mbak ketika proses regenerasi itu berhasil dan menjadi sebuah amal jariah tersendiri bagi yang meregenerasi itu. Iya betul sekali. Nah mungkin ini Pak Herfu, apa sih Pak warisan dari Mualimin sendiri yang harus dipahami oleh warga Muhammadiyah pada umumnya dan juga santri atau alumni Mualimin hingga saat ini khususnya Pak? Jadi yang harus dipahami bahwa yang harus diwarisi dan harus tetap dijaga sebagai warga Muhammadiyah bahwa Mualimin ini adalah lembaga pendidikan kader persyarikatan yang dimiliki, yang diselenggarakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dan diawasi langsung, dan semua warga Muhammadiyah harus merasa ikut memiliki self of belonging, harus merasa memiliki ini milik kita, dan juga karena milik kita untuk kesatuan pandangan dalam berpersyarikatan, maka Muhammadiyah seluruh Indonesia dalam ini di daerah harus punya secara resmi atau tidak mengirimkan kader-kadernya untuk dididik di Madrasah Mualimin ini, yang nantinya kalau mereka sudah selesai bisa kembali ke daerah, sehingga bisa membawa persamaan persepsi tentang Muhammadiyah, visi misi Muhammadiyah yang sama karena dalam pendidikan yang sama, sehingga tidak menjalankan Muhammadiyah di daerah dengan pengertiannya, pemahamannya sendiri-sendiri, sehingga ada Muhammadiyah model sana, Muhammadiyah model sini dan sebagainya, tapi hanya satu, inilah Muhammadiyah, dan ini bisa dihasilkan di Madrasah Mualimin Muhammadiyah inilah. Kalau yang sekolah umum misalnya sekolah ekonomi, kedokteran, farmasi mungkin bisa sebenarnya. Tapi yang bersifat kader dalam hal organisasi dan juga dalam hal keagamaan di tingkat menengah untuk mendasari adalah Mualimin ini. Maka sebagai warga Muhammadiyah harus ikut memiliki, sebagai alumni Madrasah Mualimin apapun kedudukannya harus juga ikut memiliki, sehingga bisa memikirkan bersama untuk perkembangan Mualimin di masa yang akan datang menjadi lebih baik lagi. Inilah. Baik. Demikian Mas. Iya betul sekali. Nah Bapak, kalau zaman sekarang itu kan sudah semakin modern ya Kak Dimas ya pastinya, dan sudah berbeda tentunya Pak dengan zaman dulu gitu. Kalau bisa dibilang sekarang itu generasi milenial ya Kak Dimas. Iya generasi milenial. Nah menurut Pak Herfu sendiri nih Pak, bagaimana sih dari pandangan pribadi Pak Herfu sendiri menanggapi karakter dari anak-anak muda zaman sekarang dengan karakter anak-anak muda zaman Pak Herfu ketika itu di Mualimin Pak? Nah inilah justru tantangan di Mualimin. Pada waktu kami masih jadi peserta didik, keadaan masyarakat, keadaan lingkungan belum seperti sekarang ini ya. Apalagi zaman sekarang sosmed sudah sedemikian rupa. Tapi saya yakin perkembangan apapun di luar pendidikan di Mualimin, apalagi sekarang dengan sistem pesantren ini, akan tetap bisa berjaga, tidak akan terpengaruh. Istilahnya tidak lapuk oleh hujan dan tidak lekang oleh panas, tetap insya Allah lah anak-anak Mualimin dengan didikan di Mualimin, meskipun tidak tertinggal dalam perkembangan teknologi, tapi di bidang akidah dan akhlaknya akan tetap terjaga, tidak akan terpengaruh dengan hingar-bingarnya dunia luar, karena pendidikan di Mualimin punya prinsip akidah yang kuat dan akhlak yang baik. Insya Allah bisa tetap, meskipun tidak tertinggal, tapi secara pribadi, karakter akidahnya kuat, imannya kuat, dan akhlaknya baik, Mualimin akan tetap bisa. Dan saya juga termasuk, ini suatu sejarah ya, bahwa Mualimin satu-satunya perguruan di Muhammadiyah, khususnya di Jogja, yang tetap dalam prinsipnya. Yang pertama, ketika sekolah-sekolah Muhammadiyah pada waktu itu ada kekhawatiran untuk tidak mendapatkan murid hanya karena liburnya saja hari Jumat, dan di Jogja semua sekolah Muhammadiyah rame-rame pindah liburnya hari Ahad atau hari Minggu, Mualimin tetap dengan libur hari Jumat. Ternyata juga tidak under animo, malah over animo sekarang. Jadi tidak, justru sekolah-sekolah yang mengganti liburnya hari Ahad atau hari Minggu juga ada yang tutup, tapi Mualimin tetap. Yang kedua, prinsip laki-laki dan perempuan terpisah, maka Mualimin tidak digabung, Mualimat khusus wanita untuk putri, Mualimin untuk putra, dan ini tetap bertahankan sampai sekarang. Ternyata juga tidak mengurangi animo masyarakat. Dulu di Jogja juga ada sekolah yang khusus laki-laki, ada sekolah khusus perempuan, tapi karena dengan permisahan ini katakanlah
menurunkan animo siswa masuk lalu dicampur, tapi kenyataannya juga masih tetap menjadi sekolah yang kurus, tidak lain dengan Mualimin sampai nolak murid. Sekarang untuk daftar Mualimin anak kelas 5 SD sudah daftar untuk 2 tahun yang akan datang. Jadi ada waiting list juga di Mualimin ini sekarang. Ini yang menggembirakan juga, bukan Mualimin yang gede tapi juga kesadaran masyarakat untuk mendidik anaknya dengan pendidikan agama yang kuat, dan ini tempatnya adalah di Mualimin ini. Demikian. Luar biasa sekali. Baik Bapak, saya ingin bertanya Bapak, berbicara mengenai SKM Bapak, kira-kira apa sih kenangan yang paling menyentuh dalam ketika Bapak berjuang di Sinar Kaum Muhammadiyah pada saat itu? Jadi ketika kita menjadi pengurus atau menjadi SKM itu dulu mempunyai kewenangan. Jadi dalam hal ketertiban, dalam hal kedisiplinan siswa, madrasah itu menyerahkan kepada SKM, kepada Sinar Kaum Muhammadiyah sebagai organisasi intrasekolah, sehingga ketertiban, kedisiplinan siswa itu menjadi tanggung jawab SKM, sehingga yang mengawasi anak terlambat, memberi sanksi anak terlambat, anak malas dan sebagainya itu SKM, sehingga SKM eksis betul pada waktu itu, di samping juga mengadakan kegiatan-kegiatan ekstra yang pada waktu itu yang menonjol ada sepak bola, sehingga pada zaman saya dulu sepak bola di Mualimin ini cukup disegani, juga volleynya. Kemudian ketika saya sudah jadi guru, yang menonjol adalah tapak sucinya sampai sekarang. Jadi kalau kejuaraan wilayah DIY itu bisa dipastikan juara-juaranya pasti di Mualimin, karena tapak suci di Mualimin menjadi pelajaran pokok. Pelajaran olahraga itu isinya tapak suci, sehingga menjadikan juga anak-anak Mualimin hampir semuanya pesilat ya. Jadi tidak kekurangan kader juga tapak suci. Harusnya berterima kasih pada Mualimin, karena kader-kader Mualimin, bahkan wakil ketua PP tapak suci itu alumni Mualimin, Bapak Haji Fahruddin itu. Nah inilah yang terkait bagi kita di Mualimin, bahwa SKM pada waktu itu mempunyai peran penting di dalam perjalanan pendidikan di Mualimin, karena difungsikan sebagai penegak ketertiban bagi siswa. Demikian, Pak. Iya. Oke, menarik sekali ya pembahasannya ya. Dan satu hal yang bisa tangkap juga dari pembahasan kita malam hari ini adalah Mualimin itu selalu menanamkan nilai karakter dalam setiap didikannya gitu ya, kepada peserta didik tentunya. Oke, nah mungkin ini Kak Dimas ada salam-salam nih, ada dari Kang Sanusi. Nah ini khusus buat Pak Herfu nih Pak. Barakallah Ustadz Herman Fuadi guruku, semoga senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Iya, ini amin, sepertinya alumni alumni dari Mualimin. Ini Sanusi ini alumni yang sekarang sudah jadi Ustadz di Mualimin. Masya Allah. Dan dia juga juragan durian itu. Oh iya. Iya. Jadi anak Mualimin itu di samping mempunyai ilmu mengajar, punya sifat jiwa juga dagang, kewirausahaan. Iya Sanusi betul. Ini termasuk ini juragan durian ini. Iya. Terima kasih Kang Sanusi. Iya. Barakallah Sanusi. Iya, barakallah. Ya, dan kemudian ada juga nih Kak Dimas dari Trinur Hasanah bilang kalau menarik kiprah Mualimin sampai 102 tahun. Kemudian juga ingin bertanya nih Pak kepada Pak Herfu, bagaimana Mualimin tetap relevan Pak untuk mengikuti zaman, dan apa kuncinya tetap relevan hingga 102 tahun ini? Kuncinya sederhana, ikhlas mengabdi kepada Allah, berbuat segala sesuatu untuk mencari ridha Allah, jangan mencari ridha manusia. Itu yang harus ditanamkan dan tetap eksis dan relevan dalam perkembangan masa, karena menanamkan jiwa keikhlasan ini. Buat segala sesuatu Allah sudah mengatur, jadi kita tidak usah mengkhawatirkan tentang kita, Allah sudah mengaturnya. Jadi keikhlasan kita dalam mengabdi, inilah kunci utama keberhasilan Mualimin. Iya, luar biasa. Nah mungkin untuk terakhir ya Kak Dimas ya, untuk terakhir namun untuk closing statement kita pada malam hari ini, apa sih Pak pesan dari Pak Herfu sendiri untuk mungkin untuk anak-anak muda Muhammadiyah zaman sekarang khususnya, dan juga untuk anak-anak muda di luar sana Pak pada umumnya? Ya, bagi generasi muda atau anak-anak muda di lingkungan Muhammadiyah khususnya dan lingkungan Islam pada umumnya, marilah
kita rujuk ila sunnah, ila Quran was sunnah, kembali kepada Quran dan sunnah. Berjuanglah bahwa kita semua ini adalah pemimpin, kita semua ini mendapat amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita ini diharapkan seperti doanya Nabi Zakaria ketika punya anak itu, kita ini yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, pewaris-pewaris perjuangan para nabi pada waktu itu. Maka apapun kedudukan kita, apapun profesi kita, kita adalah hamba Allah, harus mengabdi kepada Allah dan punya amanah dari Allah untuk meneruskan perjuangan para nabi dan rasul dengan ikhlas sesuai dengan profesi dan kedudukan kita masing-masing. Inilah, jadi kita pesan pada Krimusa bahwa Anda adalah bagian dari pewaris-pewaris perjuangan para nabi dan rasul. Ini ya, demikian. Ya, luar biasa sekali closing statementnya. Iya, betul sekali. Nah, dari beberapa hal yang harus kita udah perbincangan tadi nih Kak Dimas, mungkin Kak Dimas ada sedikit review ya. Oke. Mungkin review secara gambaran besar aja Mbak ya. Seperti yang tadi disampaikan tadi oleh Mbak Nisa, bahwasanya dalam proses penempaan pendidikan di Al-Amin ini satu hal yang sangat ditekankan dan itu sangat-sangat dapat terbawa sampai kapanpun dan dalam berjuang dimanapun, yakni karakter kepemimpinan yang memang benar-benar diukir dan ditempa ketika santri itu bersekolah di Al-Amin. Itu Mbak. Oke, nah mungkin juga tadi ada satu hal yang menarik sekali dan ini sebetulnya harus menjadi catatan dan juga pedoman untuk manusia gitu ya, dan untuknya juga untuk anak-anak muda gitu, bahwa kita hidup di dunia itu untuk mencari ridho Allah, bukan untuk ridho manusia, seperti itu. Dan juga satu hal yang harus kita ingat selalu adalah kita harus mengharapkan kepada Allah, jangan pernah mengharap kepada manusia kayak gitu. Ada salam terakhir. Ternyata ada salam terakhir nih. Coba dibacain dong Kak Dimas. Selamat milad 1 abad 2 tahun Madrasah Mu'alimin. Mungkin dari siapa nih? Dari Kak Mai Harjanti Rafdi. Oke, halo Kak Mai, terima kasih. Oke, kita juga ingin mengucapkan selamat milad Mu'alimin ke 102. Semoga tetap semangat meneguhkan kompetensi kader hadapi pendidikan era baru. Dan juga semoga Mu'alimin di usianya yang ke 102 tetap senantiasa untuk mendidik dan menempa anak panah yang nantinya siap dilesatkan ke berbagai pesantren Nusantara. Amin ya rabbal alamin. Iya, dan kita terasa ya Kak Dimas ya, udah 1 jam kita menemani sobatmu di Kisah Sang Pencerah edisi 16 malam hari ini. Dan juga tentunya kita mengucapkan terima kasih ya Kak Dimas ya dengan Pak Herfu. Terima kasih sekali Bapak sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir pada sharing session malam hari ini. Iya, semoga Pak Herfu selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Iya, dan tak lupa juga untuk sobatmu, terima kasih. Terima kasih telah menyimak kita selama 1 jam. Betul sekali. Dan juga jangan lupa untuk selalu tetap memperhatikan protokol kesehatan, sobatmu. Jangan lupa. Nisa juga nggak bosan ya untuk mengingatkan. Betul. Karena kita masih dalam suasana wabah belum berakhir ya Mbak. Betul sekali, dengan cara tetap memakai masker, kemudian tangan, betul sekali, dan jangan lupa untuk selalu membawa sabun dan hand sanitizer kemana-mana. Itu penting sekali sobatmu ya. Oke. Nah mungkin untuk para ciwi-ciwi, untuk perempuan nih juga kayak wajib banget ya mukena sendiri gitu ya. Iya, mukena sajadah sendiri itu wajib teman-teman untuk sobatmu sekalian. Dan mungkin jangan lupa untuk selalu saksikan program Kisah Sang Pencerah di setiap hari Jumat pukul 19.30 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat tentunya. Dan terima kasih sekali sobatmu, tetap di Radio Muhammadiyah, dari Muhammadiyah untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.